Bapak sanggup atau tidak? Kalau tidak, biar aku jadi gubernur. Tapi kalau saya jadi gubernur kan merendahkan saya itu. Sedang wakil presiden aja saya tak mau. Apalagi lah cuman gubernur yang supil ini. Kenapa Ustaz tak mau jadi gubernur? Kalau aku jadi gubernur, dilantik jadi gubernur siang, malam tulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bapak-bapak, ibu, ketua beserta seluruh pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat, ketua beserta seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Yayasan Tabung Wakaf Umat setiap hari Jumat, Sabtu, pekan kedua mengadakan 5 kajian. Sebelum Jumat, khutbah Jumat, petang Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh. Jadi Sabtu subuh membacakan kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, meringkas kitab Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Al-Munziri. Sejak dari awal sampai sekarang tahun yang keempat, sekarang sampai pada hadis nomor 289, bisanadil muttasili ilal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan sanad yang bersambung kepada penulis kitab ini. Wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Orang yang selalu membawa kucing dipanggil Nabi ya Abahir, wahai bapak kucing. Bapak kucing itu bukan penghinaan. Saya pernah ditanya jamaah, itu berarti menghina Pak Ustaz? Bukan. Orang Arab selalu menisbatkan sesuatu dengan abu. Sya'rin, rambut. Abu Sya'rin, bapak rambut. Karena berambut-rambut dipanggil Abu Sya'rin. Rambutan itu Abu Sya'rin bahasa Arab. Syauq artinya duri, karena banyak durinya disebut Abu Syauq. Abu Syauq itu durian. Sama juga tempat kita, kalau orang itu hitam dipanggil Pak. Itu penggunaan kata abu, bukan penghinaan. Sama juga orang Arab menyebut kalau orang berkumis dipanggil Abu Syanab. Abu Syanab artinya Pak Kumis, bukan penghinaan, itu nisbat. Abu Hurairah, nama aslinya Abdus Syams, hamba matahari. Tak boleh mengasih nama hamba matahari, syirik. Menghambakan diri kepada matahari tak boleh, karena kita ini bukan hamba matahari tapi hamba Allah. Maka dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Nama ayahnya Sahar, jadi nama lengkapnya Abman bin Sahar. Nama kampungnya di Yaman Daus. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi, dipanggil dengan Abu Hurairah. Inilah yang meriwayatkan hadis. Masuk Islamnya tahun ke-7. Jadi di belakangan masuk Islam. Beda sama Abu Bakar Siddiq, awal-awal masuk Islam. Abdurrahman bin Sahar masuk Islam tahun ke-7. Dia sama Nabi cuma 3 tahun. 8, 9, 10. Habis itu dia meninggal dunia. Di antara semua sahabat, dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih dari 1000 hadis. Sekarang kita baca hadisnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Nanti Allah berkata pada hari kiamat nanti.
Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Anak Adam itu maksudnya bukan Kabil Habil saja. Kita ini disebut juga anak Adam, maksudnya anak keturunan Adam. Ya ibna Adam, ya anak keturunan Adam. Maritu, aku sakit. Falam ta'udni, tapi kau tak menjenguk aku. Kata Allah, aku sakit tapi kau tak menjenguk aku, kata Allah. Qala, lalu anak Adam tadi berkata, ya Rabb, wahai Allah, kaif a'uduka, bagaimana mungkin aku menjenguk engkau? Wa anta rabbul alamin, engkau kan Tuhan, mana mungkin Tuhan sakit? Mana mungkin Tuhan sakit dan saya menjenguk engkau? Apa maksudnya sakit? Qala, apa kata Allah? Ama alimta anna abdi fulanan marido, ada si fulan sakit. Falam ta'udhu, tapi kau tak menjenguk dia. Ada tetanggamu sakit, kawanmu sakit, keluargamu sakit, tapi kau tak menjenguk dia. Ama alimta annaka law udtahu, seandainya kau menjenguk dia, lawajadtani indahu, maka kau akan mendapati aku di sana. Hadis ini perlu ditakwil, tak bisa dipahami secara teks. Karena kalau dipahami secara teks, berarti Allah berada secara fisik di rumah sakit. Itulah maka dalam akidah Asy'ari perlu mentakwil. Takwil itu sorful lafzi min ma'nan haqiqi ila ma'nan majazi, mengalihkan makna dari makna hakiki kepada makna kiasan. Contohnya begini, bapak bilang sama ibu, aku sayang sama kamu, ku jaga kau 1000 tahun lamanya. Itu mesti ditakwil. Karena kalau tak ditakwil berarti bapak itu bohong. Mana ada orang hidup 1000 tahun? Apa makna cakapnya 1000 tahun itu? Maksudnya lama, bukan 1000 tahun. Tak mungkin orang hidup 1000 tahun. 50 tahun udah jantung koroner, diabetes. Jadi makna 1000 tahun. Kan ku nanti engkau 1000 tahun lamanya. Ada orang minta jadwal sama Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob, ketua yayasan, Ustadz Somad kan udah ngasih 5 titik. Iya, kapanlah masjid kami dapat? Oh, nanti kami cek ya. Subuh Sabtu bulan Agustus Masjid Al-Ikhlas. Subuh Sabtu ini berapa banyak masjid di Pekanbaru nih? 600 masjid. Saking panitia. Yang penting masjid kami dapat. 100 tahun pun kami tunggu, Ustaz. Makna 100 tahun itu bukan angka nominal. Karena kalau 100 tahun 2 gendangnya. Kalau tak pengurus mati, Ustaz Arnold mati, Ustaz Somad mati dulu. Jadi makna itu mesti ditakwil. Bukan makna 100 tahun itu maknanya lama. Saya kasih contoh lain. Dekat rumah dari Masjid Al-Ikhlas, saya mau singgah, Pak. Oh, nanti kalau Ustadz ceramah di Masjid Al-Ikhlas subuh, dekat rumah saya dari situ. Berapa jauh? Ya sebatang rokok lah. Kalimat sebatang rokok itu mesti ditakwil. Apa makna kalimat sebatang rokok? Iya, apa makna kalimat sebatang rokok? Dekat, itu maknanya. Karena kalau dipahami sebatang rokok hakiki, orang bertanya lagi, rokok apa? Nah, rokok Komodor apa Ji Samsu? Karena lain lamanya. Tapi kita semua sudah tahu, tidak mempertanyakan itu. Karena makna sebatang rokok itu artinya dekat. Paham? Itulah makna takwil itu. Mazhab Asy'ari mentakwil.
Allah turun sepertiga malam. Dalam hadis disebut yanzilu, Allah turun sulusil lail, sepertiga malam. Jam 2 malam Allah turun. Menurut Asy'ari, makna Allah turun itu adalah rahmatnya turun, bukan fisiknya turun. Sedangkan menurut Wahabi, fisiknya turun. Paham? Ini tak bisa dikaji di tablik akbar. Maka saya kalau tablik akbar itu cerita yang ringan-ringan macam tadi malam. Tapi kalau kajian subuh, dia mesti kajian yang betul-betul mengaji. Oh, tak boleh mentakwil. Siapa yang mentakwil kafir karena merubah ayat Quran. Bukan saya mentakwil, Imam Malik mentakwil. Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, mengatakan makna Allah turun sepertiga malam itu adalah yanzilu amruhu, perkaranya turun, rahmatnya turun, bukan fisiknya turun. Sedangkan mereka memahami makna Allah turun sepertiga malam itu zatuhu, turun dia secara fisik. Itu kalau begitu memahami hadis, berarti turun, Tuhan itu naik turun aja kerja dia. Jam 3 malam di Papua, habis itu jam 3 malam Kalimantan, habis itu jam 3 malam di Sumatera, habis itu jam 3 malam, kan duluan timur kan, habis itu jam 3 malam di India. Naik turun aja lah Tuhan itu. Tuhan apa teh celup? Kenapa mereka benci betul dengan Ustadz Somad? 3 sebab. Yang pertama, karena saya dalam masalah hadis dan ayat sifat mentakwil. Karena kalau tidak ditakwil, belagak, dia sendiri bingung karena tak mentakwil. Dia memahami Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah duduk di atas aras. Katanya Allah itu duduk di atas aras. Allah duduk. Terus datang murid tanya, terus Ustaz, sepertiga malam katanya Allah itu turun. Iya, turun. Terus waktu dia turun, siapa di aras itu? Jangan tanya-tanya, banyak tanya di Bani Israel. Tak bisa dia menjelaskan karena pakai akal. Maka dalam mazhab Asy'ari, apa makna Allah bersemayam di atas aras? Bukan dia duduk di atas aras, maknanya dia berkuasa. Bapak Gubernur Riau bersemayam di atas singgasananya 1 periode. Apakah 5 tahun itu dia duduk aja di kantor itu tak keluar-keluar? Makna duduk di singgasana itu maksudnya berkuasa. Itu maknanya. Allah tidak bertempat di satu tempat, karena Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Allah itu qadim, tempat itu baharu, ada awalnya. Aras itu baharu, sesuatu yang baru diciptakan, ada awalnya, ada akhirnya. Sedangkan Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Maka Allah tidak berdiam di aras. Kalau dia berdiam di aras, berarti dia hulul namanya. Allah menempati suatu tempat. Allah maujud bila makan. Allah ada sebelum tempat itu ada. Allah, lalu kemudian diciptakannya aras. Habis itu berpindah dia ke aras, berarti dia berubah, bertentangan dengan sifat yang ketiga, wujud, qidam, baqa. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Tadi Abdul Somad di rimba panjang, habis itu pindah dia ke dalam, habis itu pindah dia ke kursi ini, bertentangan dengan Allah, berpindah. Maka mengkaji sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Kira-kira dari penjelasan saya ini bisa dipahami tidak? Kalau Tuan ke rumah Pak Ilham, jangan lupa membawa kawan. Memang susah kita paham kalau kita belum sarapan.
Ini hadis yang perlu ditakwil. Jangan nanti siang ini pergi ke rumah sakit, balik dari rumah sakit, kau dari mana? Aku dari berjumpa Tuhan. Kenapa kau katakan gitu? Karena hadis yang kami kaji subuh tadi, wahai ibnu Adam, kenapa kau tidak menjenguk aku? Macam mana kami menjengukmu ya Allah? Jenguklah orang sakit, kau dapati aku di sana. Maksudnya di sana ada rahmat Allah, bukan zatnya. Zat itu maksudnya fisiknya, badannya. Allah laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kita menjenguk orang sakit itu ada rahmat Allah di sana? Karena saat menjenguk orang sakit, di dalam hati kita ini ada kasih sayang. Maka saat ada kasih sayang kepada saudara, di situ dah turun rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang duduk dekat Nabi. Nabi mencium cucunya Hasan Husain. Sayyidina Al-Hasan diciumnya, Sayyidina Al-Husain diciumnya. Datang kata laki-laki tadi namanya Habis bin Aqra. Aku 10 anakku Muhammad, satu pun tak ada yang kucium. Itulah hebatnya, kerasnya orang Arab Badui. Di tempat kita di Pekanbaru nih, preman-premannya orang bertatu-tatu, garang, kumis melintang. Tapi kalau udah nampak anak laki-laki, hilang preman. Nang-ning. No, Arab nih keras, Arab Badui. 10 anakku laki-laki, satu pun tak ada kucium, kata dia. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang kepada orang lain, maka dia tak mendapatkan rahmat Allah SWT. Maka kalau masih ada rasa kasih sayang kita, pergi ke panti jompo, sayang, berarti turun rahmat Allah. Pergi ke panti asuhan, sayang, turun rahmat Allah. Pergi ke kuburan, ziarah, sayang, turun rahmat Allah. Yang paling bagus lagi, selain pergi ke panti jompo, menengok orang sakit, menengok orang mati, menengok anak yatim, menengok jenazah, menyiapkan tanah pemakaman, itu yang paling bagus. Karena kita tak tahu mati di mana. Kenapa Ustaz cerita tanah pemakaman? Karena Masjid Al-Ikhlas mau beli tanah kuburan. Ustaz ceramah aja, nyuruh-nyuruh orang, Ustaz sendiri. Saya berziarah ke makam atuk saya sama mak saya. Terus dibilangnya, nanti kalau aku mati, kau kuburkan aku di kaki ayahku ini di sini. Tanah kuburan itu udah habis. Dalam pikiran saya, cemana mau menguburkannya nanti? Saya anggap mengigau orang tua, mengigau. Iyalah nantilah itu saya bilang. Sebulan sesudah itu meninggal dia. Oh, patutlah dia minta kuburkan di situ. Cemana kita menguburkan, tanahnya udah habis. Rupanya sebelum pulang itu ke yang punya tanah itu dia udah bilang, namanya si Dede, Dek, ku mintalah tanah kau tuh semeter. Untuk apa, Wak? Nanti kalau aku mati, Somad menguburkan aku di situ. Ku minta semeter. Ambillah kalau untuk Wak. Jadi waktu mau menguburkan itu tak jadi masalah karena udah dimintanya duluan. Tapi kan tak kita semua bisa macam itu. Apa sampai makam, Bapak udah pernah minta semeter? Kan belum. Lama saya temenung. Makku ini tak ada sekolah, tapi bisa dia berpesan ke orang, aku akan mati di sini nanti, minta aku semeter. Allah memberikan ilham. Maka saya tanya, berapa tanah ini? Kesininya 22 bang, ke belakang sana tembus ke tepi sungai 60. Kalau gitu ku belilah 22 meter kali 60 ke belakang, supaya nanti siapa-siapa yang meninggal kuburkan situ. Setelah saya beli, saya kumpulkan sepupu-sepupu saya, saudara saya, kalian sudah kubelikan tanah. Pilihlah kalian mana. Sampai sekarang tak ada orang tuh milih mana bang. Saya memang saya buat di samping makam mak saya itu ada 1 kosong.
Saya bilang kalian mau ambil tanah ini kubur di mana terserah, tapi untuk yang ini ku booking duluan aku sini. Kalau kebetulan nanti jadwalku di daerah Kabupaten Asahan Tanjung Balai, pas aku mati di sana, kuburkan situ. Tapi kalau aku matinya pas jadwal di Makassar, di Papua, di Maluku, tak usah jenazahku bawa balik. Kenapa? Tiket jenazah lebih mahal. Saya ceramah ke Papua, tiketnya 15 juta. Bertiga kami 45. Datang jamaah itu mengasihkan amplop, Ustadz ini honor Ustadz. Saya hitung 50. Kita berapa orang? Bertiga. Ongkos kita berapa? 15. Tulis itu Abdul Somad, ini duit ini punya aku ya. Ya, bukan ku balikkan duit kalian. Ya, ini duit aku masukkan dalam sumbangan rapat panitia. Oh janganlah Pak Ustadz, nggak boleh membalikkan. Bukan ku balikkan, ini kan duit aku. Ini tulis. Untuk apa? Mengganti ongkos tiket 15 juta satu orang. Itu orang hidup. Jenazah lebih mahal. Saya tak mau menyusahkan orang. Apa kata orang? Udahlah hidupnya dulu menyusahkan, matinya menyusahkan juga lagi. Dan saya tak mau mati dimasukkan dalam pesawat. Masa bersatu gitu sama-sama koper, sama ayam, sama itik, sama bawang situ. Jadi tak perlu kita berpesan yang tidak-tidak. Ini banyak anak-anak ketakutan gara-gara tak menjalankan wasiat. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini abang kami meninggal di Bagan Siapi-api. Terus dia minta pesankan mati kuburkan di Kuantan Singingi. Dari Bagan ke Pekanbaru 7 jam. Dari Pekanbaru ke Kuantan, Taluk Kuantan 5 jam. 7 tambah 5 12 jam. Macam mana di Pak Ustaz? Kuburkan di Bagan. Oh ini wasiatnya Pak Ustaz. Wasiat ini wajib. Yang wasiat wajib itu wasiat duit. Itu yang wajib. Kalau aku mati, duitku ini untuk Masjid Al-Ikhlas, itu yang wajib itu. Adapun wasiat kuburkan di mana, bisa wajib, bisa makruh, bisa haram. Kalau sampai menimbulkan mudarat, haram jatuhnya. Apalagi sejauh itu. Jadi tidak semua. Ada wasiat yang haram. Mana wasiat haram? Kalau aku mati nanti, tolong kuburkan aku. Setelah itu tanamkan di atas kuburku itu pokok ganja dan siramkan bir 3 botol. Carikan kain jenazahnya, kain-kain yang sudah lapuk, supaya malaikat menyangka ini jenazah lama, tak perlu diperiksa lagi. Itu haram kalau dilaksanakan. Inilah perlunya anak-anak kita ini, kita didik pelajaran agama supaya jangan sampai sikit-sikit wasiat, sikit-sikit wasiat. Ini mesti kita laksanakan nih Pak Ustaz. Ini haram. Kalau tak kita laksanakan nanti ruhnya tidak tenang, ruhnya akan gentayangan. Nah, inilah gara-gara banyak menonton film hantu. Film yang viral itu membuktikan isi otak masyarakatnya. Film yang viral di suatu negara itu menunjukkan isi otak masyarakatnya. Di Malaysia, film yang paling banyak penontonnya adalah film tentang Tengku Abdul Rahman, tokoh yang memerdekakan Malaysia dari Inggris. Berarti mereka suka pada pahlawan. Film yang paling viral di Indonesia adalah film Jelangkung. Berarti isi otaknya tak ada, saya nyebut gitu. Film yang paling disukai orang barat adalah kalau dia menengok ke langit, katanya ada makhluk di langit itu yang giginya panjang, bertaring, air liurnya sudah meleleh mau menerkam. Namanya Alien. Film Alien viral. Kalau dia menengok ada mobil parkir, katanya mobil itu nanti tegak berdiri akan membunuh kita semua. Namanya Transformer. Kalau dia duduk di tepi sungai, katanya di sungai itu ada makhluk yang akan bangkit ke atas memakan manusia. Namanya Godzilla. Dari Godzilla
Transformer dan alien, kesimpulan apa yang bisa Bapak Ibu ambil? Saya serius nih bertanya. Dari Godzilla, Transformer sampai ke alien, kesimpulan apa yang bisa Bapak ambil? Imajinasi yang lain? Ketakutan. Orang barat itu ketakutan. Asal menengok ke atas ada alien, menengok ke sungai Godzilla, menengok mobil Transformer. Dan ketakutan dia yang paling besar adalah ketakutan pada umat Islam. Namanya Islamophobia. Paham? Memang susah memahami ceramah kalau ustadznya cerdas. Ya bena Adam, kata Allah, wahai ibnu Adam, istat'amtuka, aku minta makan sama kamu, falam tut'imni, tapi kau tak ngasih aku makan. Allah minta makan. Kalau dipakai mazhab mesti menetapkan sifat Allah, berarti mesti ada sifat Allah namanya sifat minta makan. Mana mungkin Allah memiliki sifat makan? Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah Maha Kuasa. Lalu apa makna minta makan di sini? Maksudnya qala ya Rabbi, ya Allah, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Bagaimana mungkin aku mengasih kau makan? Jangan gara-gara hadis ini nanti orang pulang dari sini membeli pisang 2 tandan, membeli jeruk 5, diletakkan depan rumah. Apa ini? Makanan Tuhan. Tuhan tak makan. Makanya dalam Islam 2, laisa kamislihi syai'un, Allah tak sama dengan makhluk. Makhluk makan, Allah tak makan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tak setara dengan apapun. Allah tak makan. Dalam Islam tak ada acara mengasih makan Tuhan. Lalu apa maksud Allah minta makan di sini? Qala, Allah menjawab, ama alimta annahu istab'amaka abdi fulanun, ada hambaku minta makan kepada engkau, lapar pak, lapar, falam tut'imhu, tapi kau tak mengasihinya makan. Amma alimta annaka law at'amtahu, andai kau pergi ke dapur, kau ambil nasi sepiring, kau kasihkan ikan, telur ayam, kau kasih ke dia, la wajadta zalika indi, maka engkau akan menemui aku di sana. Apa maksudnya? Kalau kau kasih makan anak yatim fakir miskin, maka kau mendapatkan rahmat kasih sayangku. Ini hari apa ini? Hari Sabtu, besok hari Ahad, hari libur. Bawa anak ke mall, bagus. Bawa anak ke danau buatan, bagus. Bawa anak ke alam maya, tak salah. Tapi bawa anak ke panti asuhan belakang rumah makan Koki Sunda. Berapa anak ibu? 3. Bawa ke sana. Bawakan nasi kotak. Assalamualaikum Bapak, panti asuhan Pajar Harapan belakang Koki Sunda. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini Pak? Pesan Ustaz Somad katanya, saya mau kasih makan anak yatim. Ada kira-kira 100 orang. Semua mau Bapak kasih? Enggak, 3 orang aja. Mungkin kita mampu kan? Bawakan 3 bungkus. Bapak sebungkus, anak sebungkus, anak yatim itu sebungkus. Makan sama dengan mereka. Maka kau akan mendapati rahmat kasih sayang Allah di sana. Almarhumah orang tua saya pergi ke pasar pagi Arengka, membeli daging, dipotongnya tipis-tipis, dimasaknya rendang di rumah. Habis itu dibawanya ke kampung Kenduri dalam setahun 2 kali, 6 bulan sekali. Kata saya sama adik saya, cemana biar supaya dia tak balik kampung. Kita bilang kita sibuk, tak bisa ngantar. Iyalah, aku tak bisa mak, jadwal ceramahku penuh. Kata adik saya, aku pun tak bisa juga, aku sibuk. Rupanya dia pergi ke Akap naik bis sendiri.
umurnya 70 tahun untuk berbagi sedekah makan. Sekarang baru saya faham, sejak dia meninggal sampai sekarang tak pernah putus membagi sembako 300 paket sejak 18 Maret 2019 sampai 2024. Udah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun tak pernah putus sedekah tiap bulan. Ada memang orang yang sedekah 5 tahun, tapi bukan 5 tahun, 5 tahun sekali. Pas mau nyalek sama mobil keadaannya, itu banyak juga yang sedekah 5 tahun sekali. Baru saya paham. Banyak hal yang saya pahami setelah meninggal. Oh, ini rupanya yang dilakukannya dulu. Asal ada penceramah datang ke kampung kami, pasti disuruh datang makan ke rumah. Siapa aja penceramah tuh, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, halal bihalal, pasti disuruh datang ke rumah, disiapkan. Dibentangnya kain putih, nasi, gulai baung, asam podeh, ikan selais, sambal belacan, suruh makan. Lama saya berpikir, kenapa lah setiap orang datang? Sekarang baru saya paham. Kemana saya pergi, ke Papua, ke Makassar, ke Maluku, ke Ambon, asal habis tausiah, diundang orang itu ke rumah, pas macam yang dibuatnya dulu. Oh, baru kita paham. Rupanya yang dilakukan orang-orang tua kita dulu, itulah yang akan diterima oleh anak-anak cucu kita. Bahkan kita pula yang menolak. Mohon maaf ya Bapak Panitia, kami tak bisa karena sibuk. Karena saya jarang mau datang ke tempat undangan-undangan itu, bukan menolak, karena kita pun tak bisa makan. Asyik difoto. Misalnya mau makan, mau nyoa, di kamera dia hidup, aku ngambil banyak malu. Lebih baik ditolak. Bungkus saja lah Pak, kata orang kan. Itu maksudnya panitia subuh nih kalau ada rencana. Jadi bukan berarti kalau kita kasih makan, kita ngasih makan Tuhan. Makanya dulu ketika ulama itu sampai ke negeri Melayu, bumi lancang kuning ini, mereka dulu ada acara tradisi mengasih makan Tuhan. Pisang 3 sisir, ayam dipanggang, pulut kuning, ada pula digulung pucuk daun yang dikasih tembakau di tepi laut. Daun apa? Daun nipah. Yang bisa menjawab dah tua berarti. Anak kecil, anak-anak muda tak tahu daun nipah. Saya masih kecil dulu sempat merokok daun nipah. Kenapa ada pisang, kenapa ada pulut kuning, kenapa ada ayam panggang, kenapa ada pula rokok bat nipah? Rupanya Tuhan itu merokok. Itu sajen. Ketika ulama datang, dia tidak main petantang petenteng, cabut pedang, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau begitulah ulama dulu datang ke sini, tak Islam kita. Dibunuh mereka langsung mati. Mereka dengan hikmah dirobahnya. Ayamnya tetap, pulut kuningnya tetap, rokok daunnya digantinya dengan bebungkus lebih bagus, tapi bukan untuk Tuhan, untuk jamaah makan bersama. Hadiahnya dikirimkan kepada almarhum. Jadi banyak orang sekarang menengok, wah tuh jamaah Ustaz Somad masih ngirim sajen lagi. Mana ada kami ngirim sajen? Kalau memang hantu itu pun tak dapatan lagi sekarang. Kalau dulu masih ada lagi hantu makan pulut, sekarang kata hantu, aduh kami pun tak dapat lagi. Itu maka banyak hantu itu mengamuk. Anak SMP kerasukan setan, kenapa? Mengamuk, hantu itu tak dapat lagi. Datanglah mufti kerajaan Siak, menengok tradisi orang Melayu kalau mau membuka kebun, menggali lubang tanah, dimasukkan kepala kambing. Kata mufti, kenapa engkau masukkan kepala kambing ke dalam tanah ini? Untuk menjamu jembalang tanah tuh. Karena kalau tak dijamu jembalang tanah ini, hantu tanah mengamuk. Ulama dulu cerdas, tidak main hadis kullu bid'atin dhalalah. Apa kata dia? Oh,
masukkan aja darahnya ke dalam, karena tak boleh makan darah, darah itu najis. Masukkan aja darahnya ke dalam, habis itu timbun. Kepalanya tuh, kepalanya gulai. Oh, kami takut memakannya tuh. Kalau kau takut, saya memakan. Itulah asal muasal setiap ada acara yang makan kepala kambing pasti ustaz. Saya lama dulu berpikir, kenapa lah setiap acara kepala kambing pasti dikasih ke saya. Rupanya itu ceritanya tuh. Takut masyarakat itu memakan kepala kambing karena itu dulu dipersembahkan untuk hantu. Mengusir hantunya bukan dengan dikasih kepala kambing, diratibkan. Makanya rokan hulu, rokan hilir ada namanya ratib toga. Ratib toga itu, ratib itu maksudnya rutin dibaca. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa ratib itu kuat? Mengusir hantu mesti kuat. Pernah Bapak Ibu menengok orang baca ruqyah pelan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata hantu, kau serius apa tidak? Kalau membacakan ayat kursi mengusir hantu, mau kan begitu bacanya. Saya kebetulan Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran Indragiri Hulu di Rengat. Menginaplah di hotel di Pematang Rebah. Pagi-pagi pas mau sarapan dipanggil sama ustadz. Sosomat, sini. Ada pula ngajak sarapan. Apa habis waktu? Ada pula orang ngajak sarapan pagi ini. Saya pun datang. Ada apa? Rupanya ada satu qori'ah itu yang kerasukan. Oh. Saya tengok orang tuh meruqyah gitu. Allahu la ilaha illallah. Saya dekatkan, karena tak mahram tak boleh dipegang. Kalau laki-laki pegang kepalanya. Saya dekatkan, saya baca ke telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sadar dia. Sehat. Begitu membaca ruqyah. Sesudah anak gadis itu sadar, saya pula yang takut. Takut saya biasanya kalau sadar kan dinikahkan sampai mengobatinya kan. Maka sejak itu tolong kalau ada jangan panggil lagi saya. Lama-lama disilap juga saya. Ama alimta annaka law at'amtahu, kalau kau kasih makan orang miskin tadi, kalau kau kasih makan anak yatim tadi, kau akan dapati aku di sana. Bukan zat Allah dari situ, bukan badannya dari situ. Nauzubillah, maksudnya kau mendapat rahmat kasih sayangku karena kau sudah berkasih sayang pada hambaku yang tak makan. Ustaz, saya sedih kali Pak Ustaz. Saya dapat kabar Ustaz Somad pergi umroh akbar bulan Oktober ke Makkah. Saya tak bisa Pak Ustaz. Itulah adilnya Allah. Kalau kau ada duit pergi kau ke Makkah. Tapi kalau kau tak ada duit, Allah bukan tinggal di Ka'bah. Allah tak bertempat. Allah mewujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Lalu bagaimana cara kita supaya bertemu dengan Allah? Ada orang sakit, jenguk. Ada orang tak makan, kasih makan. Allah tidak menutup pintu rahmatnya bagi orang yang susah tak berduit. Allah maha adil. Jadi balik dari sini nanti, jenguklah orang sakit. Rumah sakit di Jalan Sudirman ada, Jalan Narengka ada, datang aja ke sana. Kalau security bertanya, mau jenguk siapa Pak? Semua yang sakit nunggu tengok. Kau udah lama kau jadi satpam sini, pernah kau tengok mereka ini? Bapak kau marah-marah, begitu sama tadi. Saya dalam sebulan saya wajibkan menengok orang sakit. Makanya kalau dapat kabar dari Ustaz Al-Naf, Ustaz, ikut dulu jamaah awak kau sakit, ayo awak cariak. Pergilah. Oh, waktu sehatnya dulu gagah perkasa, dihormati, dimuliakan orang. Pas kami tengok di ruang ICU, terbuka selimut kakinya, menarikkan selimut pun tak bisa, terbujur kaku. Kita kan spontan menengok lututnya terbuka, langsung kami gedor kaca itu. Mau ngasih tahu orang, datang dokter marah. Shhh,
Katanya kalau dipukul kacanya bergetar ke dalam. Kami bilang itu pahanya terbuka, tutupkan. Kalau dibuka, lama saya teman. Jangankan menyuap nasi, jangankan ceramah, menutup aurat pun tak bisa. Ustaz, nanti kalau habis ceramah ini kami bawa ke rumah sakit Umum Arifin Ahmad ya. Boleh, saya bilang. Sampai di rumah sakit Arifin Ahmad, disambut mereka saya, dipakaikannya jubah yang kancingnya di belakang. Wah, emang dalam hati saya, memang Ustaz hebat lah. Habis itu dipersilakan orang itu masuk. Silakan masuk Pak Ustaz. Ruangan kaca, masuk saya sendiri masuk. Orang itu tak ada yang masuk. Rupanya disitulah penyakit menular semua. Patut orang itu tak mau masuk. Silakan masuk Pak Ustaz, silakan masuk Pak Ustaz. Masuk saya ke dalam. Sunyi sepi. Yang pejabat, yang orang kaya, yang orang hebat, yang orang terkenal, yang duit banyak, yang kebun sawit sejauh mata memandang, yang cincin emas berlian permata segudang, semua terbujur kagum. Tulisannya ICU. Tahu nanti ICU? I see you, you don't see me. Ambo bisa mencari awang, awang tak bisa mencari ambo. Suara tak ada, cerita tak ada, ketawa tak ada, menangis tak ada, bergurau. Ting 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 ting. Tolong bacakan doa Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahirkafi, bismillahirmuafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiul 'alim. Wa a'udzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammahu min kulli 'ainil lamma. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya dzal jalali wal ikram, ya syafi ya kafi ya muafi isfi mardana. Kalau Bapak Ibu hafal doa-doa pakai bahasa Arab, kalau tak hafal pakai bahasa awak. Ya Allah sehat. Jangan kuat-kuat tahu kawan sebelah awak tak tahu doa. Pakai bahasa awak, sehatkan ya Allah, sehatkan. Kalau memborekkan copetkannya mati. Waktu saya doakan tuh meleleh air matanya. Loh kok menangis dia? Tanya dokter, Pak dokter kenapa dia menangis? Waktu dulu dia sehat, Ustadz datang, dia merespon pakai salam. Waktu dia dulu sehat, Ustadz datang, dia merespon pakai senyum. Waktu dulu dia sehat, Ustadz datang, dia merespon pakai dipeluknya Ustadz. Sekarang dia tak bisa senyum, dia tak bisa memeluk, dia tak bisa menyalam. Respon terakhirnya melelehkan air. Oh. Jadi tidak semua orang yang kita datang itu sedih. Itu bukan sedih air mata. Air mata itu terbagi tiga. Yang pertama air mata sedih, yang kedua air mata senang. Kita pun kalau terlalu senang, bahagia menengok Ka'bah, nangis juga. Ada air mata satu lagi. Jadi manusia ini cairan itu keluar dari badannya karena ada apa namanya lubang-lubang nih? Pori. Saya ini kalau lari ini keluar keringat ini pori. Dari pori ini keluar. Ada binatang yang kulitnya tak berpori. Jadi cairan itu keluar dari satu lubang di dekat mata. Nama binatang itu buaya. Jadi dia kalau menangis, dia kalau keluar itu bukan menangis, maka disebut air mata. Nyambung, itu enaknya kita. Kalau connect antara ustadz dengan jamaah itu memang. Sampai jam berapa nih Ustaz Allah? 6.25 habis itu sholat isyraq. 6.5 sholat sunat isyraq. Habis sholat sunat isyraq 2 rakaat, baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Habis itu kabar ada acara sarapan bersama di rumah masing-masing. Ya Adam, ini Allah berkata, ya bena Adam, astasqaituka falam tusqini. Aku minta minum tapi kau tak kasih aku minum. Mana mungkin Allah minum? Ya Rabbi, wa kaifa usqika wa anta rabbul alamin. Bagaimana mungkin aku mengasihi kau minum? Kau kan tak minum. Istasqa abdi, ada hambaku yang minta air minum. Pak, minta air minum Pak. Falam tusqihi, tapi kau tak ngasih dia minum. Ama innaka law saqaitahu, andai kau kasih dia air minum,
wajadta dzalika indi, maka pasti kau dapati aku di sana. Maka siapapun tamu yang datang ke rumah, yang pertama kasih tuh. Siapapun tamu datang kasih. Siapkan itu, apa nama tempat air minum pijit-pijit itu? Termos, dispenser, freezer, apapun. Saya pergi ke Kalimantan, di depan rumah bapak orang kaya Kalimantan ini dibelinya kulkas yang airnya tak beku, airnya cuma dingin saja. Siapapun yang lalu lalang bisa mengambil air dingin depan rumah. Gelasnya tak hilang karena dikasihnya gembok pakai rantai besi. Saya pergi pula ke Malaysia, ada satu lemari tinggi berlobang-lobang, isinya air. Siapa aja mau mengambil air, begitu diambil botol nih, muncul botol yang baru. Sedekah untuk almarhum. Datang saat ummi matat, emak saya mati, afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah sampai tak pahalanya? Kata Nabi, sedekah kau air. Apa sedekah yang paling afdal? Suqyal ma, bersedekah air minum. Bapak Ibu, nanti pergi ke jembatan Leton, tahu Leton kan? Habis jembatan Leton terus dapat simpang apa namanya? Jangan bingung lagi. Dapat simpang bingung tuh, belok kiri, cari TPU Palas. Sebelum TPU itu 200 meter ada tertulis YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bawa beras ke sana, bawa air minum ke sana, kasih ke anak-anak penghafal Quran. Sudah berapa lama pondok nih? Sudah 4 tahun gratis tis. Dari mana duitnya? Sebulan 5 titik. Pengajian Jumat, khutbah Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh. Semua duit ini tadi malam masuk TV kan, TV One. Wow, Ustadz Somad tadi malam di TV One. Itu semua duitnya diserahkan ke pesantren Palas. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Supaya apa? Supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Anda ke TPU, singgahlah ke YTW. Kalau sudah ke TPU, jangan lagi datang ke YTW, karena kami tak menerima hantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini yang Ustaz yang sampaikan subuh tadi itu hadisnya sahih atau tidak sahih? Ada dalam kitab Sahih Muslim. Yang paling tinggi Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Nama lengkapnya Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Isi hadisnya 7.000 hadis. Oh, macam mana membaca 7.000 hadis nih Pak Ustaz? Sudah dikhatamkan di pesantren Nurul Azhar Palas, dibimbing oleh Syekh Abdul Mun'im bin Siddiq Al-Ghumari dari Maroko, Syekh Zakaria Talib dari Makkah. 2 orang syekh didatangkan, dibacakan di depan ahli hadis, dikhatamkan, dan yang mengikutinya 80 pesantren dari Aceh sampai ke Ambon. Orang Aceh datang ke Riau, orang Ambon datang ke Riau, orang Sulawesi datang ke Riau, mau mengambil sanad hadis Sahih Muslim melalui Nurul Azhar. Doakan supaya Nurul Azhar ini tetap bisa berkembang baik. Punya Ustadz Somad? Bukan, punya orang Riau, karena di situ tak ada namanya, tak ada Yayasan Abdul Somad, enggak, Yayasan Nurul Azhar. Kenapa mengambil Azhar? Karena mengambil barokah nama Al-Azhar. Kenapa dibuat di Palas? Karena kebetulan tanah orang yang mewakafkan itu di Palas. Kenapa tak buat di kota Pekanbaru? Tak ada orang Pekanbaru ngasih tanah. Masa begitu banyak orang Pekanbaru yang kaya-kaya ini tak ada ngasih tanah? Ada beberapa titik. Sudah akad, sudah dipoto, sudah keluar suratnya, sudah menangis pula kami di rumahnya.
Habis itu besok telepon ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Pak Kanwil, ya tolong cek koordinat tanah wakaf kami semalam baru dapat akad. Mohon maaf Ustaz Somad, ini tanah 5 surat tumpang tindih. Pusat kota Pekanbaru. Kami pasanglah baliho tanah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Akan sholat Idul Adha, imam dan khotib Abdul Somad. Langsung pegawai wali kota nelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Itu tadi kami tengok lah dulu baliho gambar Ustaz di tanah tu. Iyo, itu tanah Pemko Pak Ustaz. Tanah Pemko. Panggil kami ke rumah Pak. Cemana cito tanah ku biar. Iko kami dapat tanah bermasalah Pak Ustaz. Coba kenapa Pak Haji ngasih kami tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah maka kami kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ini yang Ustaz ceritakan ini nyata. Nggak percaya sama mau tanya sama Ustaz. Oh Ustaz ulah lah Pak. Ya. Tahunya kau akan ada masalah kau katanya. Ini. Tanah yang luas-luas di Pekanbaru ini, siapa orang kaya-kaya Pekanbaru yang punya tanah luas 1 meternya 10 juta? Mati. Kenapa semangat betul Ustaz nyebut mati? Tidak sakit hati yang mau jadi tanah. Yang kayo-kayo mati, pejabat-pejabat mati, wali kota yang dulu menjabat mati, gubernur-gubernur mati. Tanah mana yang mengalir? Belikan untuk tanah wakaf Masjid Al-Ikhlas. Ingat, malaikat maut sudah mendarat. Salat sunat Isyraq 2 rakaat. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bolehkah dana masjid infak umat dijadikan sodakoh Jumat berkah? Apa maksud sodakoh Jumat berkah? Dibelikan ke nasi, dikasihkan ke makan jamaah. Jamaah yang bersedekah itu bukan sedekah untuk makan. Jamaah itu bersedekah untuk bayar listrik, untuk honor khotib, untuk kebersihan, bukan untuk makan-makan. Supaya keluar dari khilaf, biar selamat, buatkan kotak khusus dan rekening khusus. Yayasan 3 rekening. Rekening wakaf. Rekening wakaf tak boleh dipakai untuk biaya operasional. Rekening wakaf barangnya mesti ada, tanah, masjid, kelas, asrama. Wakaf tak boleh hilang. Yang kedua, rekening zakat. Rekening zakat asnafnya 8. Di luar yang 8 haram. Ketiga, rekening operasional, akadnya sedekah. Kotak masjid, kotak yatim. Selain yatim tak boleh dibagi. Kotak miskin, saat pembagian nanti santunan, yang yatim diambil dari kotak yatim, yang anak piatu, yang emaknya tak ada, yang ayahnya tak pulang-pulang, namanya Bang Toib, maka itu diambil dari kotak sodakoh infak. Satu lagi kotak wakaf, itu dipakai nanti untuk pelebaran masjid, pembebasan tanah, pembangunan kelas. Tambah 1 kotak lagi, kotak Jumat barokah sedekah makan-makan. Jadi kalau ada orang sedekah 100.000, 10 supaya tak bercampur aduk, kita nanti diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana masjid musola sudah diwakafkan diambil sama saudaranya? Apakah hukumnya? Masjid ini dulu tanah wakaf,
Kalau belum ada akta ikrar wakaf, akte wakafnya, saya sarankan habis acara ini pengurus masjid segera mengundang pemilik tanah ini untuk akta ikrar wakaf. Panggil Pak Kua, ini yang berwakaf, ini pengurus masjid nazir penerima wakaf, ini Pak Kua. Kata si pewakaf, kuwakafkan tanahku ini kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas. Kata Masjid Al-Ikhlas, kami terima, kami sebagai nazir. Pak Kua mencatatkan akta ikrar wakaf, keluar surat 1 lembar dari kantor urusan agama, namanya akta ikrar wakaf. Surat iko dibawa ke BPN Badan Pertanahan Nasional, bertukarlah sertifikat nama pemilik tadi menjadi atas pemilik Masjid Al-Ikhlas. Buat akta notaris. Kalau belum ada suratnya, buat. Tadi nampak saya ada notaris, notaris sudah balik Pak notaris. Kalau ini tak dilakukan, nanti tanah ini harganya melambung. Di sini ada mall, di sini ada kondominium, di sini ada gedung. Datang cucu, jangan tersinggung ya Pak ya. Datang dia mengambil tanah. Bisa saja kejadian berita terakhir di Makassar. Kejadian berita, kenapa? Karena tidak ada akta ikrar wakaf. Kalau sudah ada akta ikrar wakaf, tak bisa diganggu gugat. Saya tak mau kalau saya mati nanti menimbulkan masalah. Maka surat-surat itu tak ada nama saya. 500 meter panjang tanah. Siapa yang mau latihan Sopa Marwa datanglah ke situ. 500 panjang tanah. Tak ada nama saya di situ. Nama yayasan. Semua yang mau mewakafkan tanah ke Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustadz Al-Nob, jangan terima. Panggil Pak Kua. Makanya nanti Bu, mana tahu ada bapak yang ke Pak Kua, jangan Ibu curiga. Itu dia bukan mau mengurus surat nikah. Dia mau mewakafkan tanah ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini ada mau ngasih rumah Pak Ustadz. Rumah di mana? Rumah Jalan Paus 2 lantai 9 kamar. Akta ikrar wakaf. Ini ada pensiunan Chevron mau ngasih rumah Pak Ustadz. Di mana? Jalan Lili. Akta ikrar wakaf. Ini ada mau ngasih tanah Pak Ustadz. Akta ikrar wakaf. Alhamdulillah. Kenapa saya tegas dalam masalah akta ikrar wakaf? Atuknya baik, ayahnya baik, anaknya hantu. Karena tidak semua zuriat kita ini baik. Maka apalagi kalau sudah harga tanah melambung, dihitung-hitungnya masjid ini 1 meter berapa ini ya? Habis kita semua. Yang belum mengurus, urus segera. Orang tua saya sebelum meninggal memberikan seluruh perhiasannya kepada saya. Gelang, rantai, subang, anting, cincin, kok untuk uang. Itu namanya hibah. Bolehkah ibu mengasih anak ini ruko untuk uang? I'dilu fi auladikum, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Jangan satu anak disekolahkan S2, S3, S cendol, S teler, S Bandung. Yang satu tak sekolah, nanti cucu akan berkelahi, putus tali silaturahim. Kalau anak satu kasih ruko, kasih semua. Kalau anak satu dikasih cincin, kasih semua. Jangan tak adil. Apakah setelah dia meninggal perhiasan tersebut menjadi harta yang wajib dibagi dengan saudara yang lain? Tergantung akadnya. Makanya kalau ama ayah awak mengasih cincin gelang, tanya, ini cincin saya kasih ke kamu, tanya, Iko minta simpankan atau minta pakaikan? Tidak, memang untuk uang, ambillah, buat hitam di atas putih. Kalau tidak nanti setelah meninggal berkelahi kita, putus silaturahim. Jangan lagi arisan keluarga kumpul cerita tentang ikhlas, cerita tentang persaudaraan. Begitu orang tua meninggal bawa parang panjang,
Jangan malu cerita pembagian harta warisan. Apa itu warisan? Apa itu hibah? Apa itu wasiat? Apa beda hibah dengan wasiat? Kalau udah dikasihnya hibah sah, tak dibagi ke ahli waris. Tapi kalau dia cuma minta simpan, takut diambil pencuri di bawah bantal, simpankanlah di lemari bosi waang, berarti simpan tuh, sudah meninggal bagikan ke ahli waris. Makanya dalam Islam akadnya mesti jelas. Ada jamaah menangis habis saya khutbah di Masjid Namiroh. Kenapa bapak menangis? Bini saya diambil kepala dinas. Kenapa bisa? Setiap pergi keluar kota, saya mengantar ke airport. Saya bilang ke kepala dinas, Pak kepala dinas, jaga istri saya ya. Dijaganya betul Pak Ustaz. Nah itulah hati-hati akad. Akad dalam Islamnya hati-hati. Dijaganya betul, menangis. Apa hukumnya tak melaksanakan wasiat orang tua tempat pemakaman? Udah aku jawab tadi, la ilaha illallah. Minta makamkan dia di air dingin, meninggal simpang 3, 2 kali gas sampai. Tapi minta makamkan dia di kilometer 0 Pulau Sabang. Tulisnya surat wasiat, kalau aku mati kuburkan aku di kilometer 0 biar supaya malaikat menyangka dosaku 0. Tak perlu diamalkan, kuburkan sini. Takut kami Pak Ustaz nanti dia jadi anggau. Mana pula ada dalam Islam hantu. Semua ruh orang meninggal itu balik kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba sesudah itu datang, kenapa jenazahku tak dimakamkan di kilometer 0? Kamu siapa? Aku ayah kau. Suaranya mirip semua. Itu bukan ruh dia, itu jin korin. Waktu kita lahir kita ada satu yang menempel itu bahasa Arabnya korin. Korin itu jin. Dia telah yang mencucuk pusat bayi itu, maka bayi itu menangis. Oe dicucuknya. Itu maka dibacakan doa, auzubillah, diazankan. Waktu kita mati, jin itu hidup. Mana tahu mati saya nanti. Tiba-tiba jamaahnya ada yang kerasukan. Oh, pasti tanya, siapa ini? Assalamualaikum. Kau Ustaz Somad? Sudah tahu kok nanya. Kalau memang betul Ustaz Somad, kapan tausiah terakhir? Jadwal YTWU Sabtu subuh, kajian kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, ditulis oleh Al-Hafiz Al-Munziri, diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jinnya ingat, jamaah lupa. Itu bukan roh saya, itu jin korin. Adik saya satu atap dengan mertuanya, satu rumah. Banyak orang seatap tak serumah, sama-sama nunggu bis. Ada cekcok di antara mereka. Kemudian adik saya lari ke rumah orang tua saya tanpa sepengetahuan suaminya. Apakah itu sudah jatuh talak? Bagi kalian adik-adik mahasiswa yang mau menikah anak lajang, jangan kalian serumahkan antara Tom and Jerry. Ini ada kawan mau nikah, Ustadz aku mau nikah, apa pesan Ustadz? Kau pindah dari rumah emak kau, walaupun kau sewa rumah petak 1 kamar bercampur sama WC, asal jangan kau serumah. Dan emak saya cuma apa Ustaz? Kau jenguk dia tiap pagi, bawakan lontong sayur, lontong pecal, katupek, gulai paku, supaya dia tak merasa kehilangan. Pandai-pandai kau menjaganya, karena di balik laki-laki yang sukses ada 2 perempuan yang luar biasa. Amaknya sama bininya. Emak masa lalu, bini masa depan. Ini terjadi kan? Lari dia tak tahan. Lari dia kan? Apakah dia keluar rumah itu langsung jatuh talak?
Tidak. Perempuan yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, dari mulai langkah pertama laknat sampai dia balik ke rumah. Apakah jatuh talak? Tidak. Talak itu bisa jatuh bagaimana? Dua. Pertama, talak sorry. Talak sorry jelas, ku talak kamu, jelas. Yang kedua, talak kinayah, kiasan. Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Itu kalau ada niat jatuh talak, kalau tak ada niat tak jatuh talak. Makanya anak perempuan, adik-adik, kalau kalian nanti disuruh laki kalian pulang, kau pulang ke rumahmu, tanya dulu maksud Allah. Jangan diam. Jadi suruh pulang langsung berangkat, tanya dulu apa maksud tak. Kalau maksud dia talak, jatuh talak satu. Kalau kata dia enggak, aku nyuruh kau pulang, ya pulang aja lah, itu berarti memang dia mau menenangkan pikiran. Suaminya tak pernah menjatuhkan talak, tak jatuh talak. Kalau mau balik lagi gimana Pak Ustaz? Ya balik aja lah. Oh, tak jatuh talak, balik. Jatuh pun talak, kalau belum habis iddah 3 bulan, tinggal balik aja. Misal dijatuhkannya talak, kau berani-berani kau keluar rumah tanpa izin, ku jatuhkan talak, jatuh talak. Sebelum 3 bulan balik. Bagaimana balik? Ya balik aja, iddahnya belum habis. I back to you my dear. Udah selesai. Tapi suaminya kadang ngomong mau balik, kadang ngomong gak mau lagi. Jadi gimana Pak Ustadz? Perempuan ini ada 6 walinya. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Itu yang ajaran Islam. Kalau dia orang Minang, tambah 2 lagi. Mama, nenek mama. 8 backing perempuan. Duduk yang 8. Panggil suaminya. Judul ceritanya, mau dibawa kemana hubungan kita? Tanya. Waang dalam WA menyebut, tidak usah pulang. Tapi ternyata nyuruh pulang. Apa maksudnya? Jadi bukan perempuan itu menyelesaikan masalah dia, ada 8 laki-laki yang membantu masalah perempuan. Jangan dibiarkan dia susah sendiri. Saya tak ada anak perempuan, saya tak ada adik perempuan. Mungkin itu pula maksud Allah tak ada. Kalau ada sudah ada perempuan, mungkin macam-macam lakinya saya pijak keluar tai hijau. Tak ada. Tapi sepupu-sepupu jauh ada yang mengadu, ada bukan? Aku begini, begono. Mana nomor laki kau, mana nomor laki kau? Kau dulu nikah sama dia, kau datang kan? Iya, kau datang bawa emak ayah kau kan? Nah, kau urus tuh. Kalau tidak, aku datang di situ, ku pijak kau sampai keluar tai hijau. Jangan dibiarkan adik kita, saudara kita perempuan mengurus masalahnya sendiri, stres dia, depresi. Di mana kau laki-laki sebagai wali? Kenapa Ustaz emosi? Ini bukan emosi, memang belum sarapannya begini bawaannya. Apalagi menengok orang tuh di luar udah dapat kue kotak, kita belum juga lagi. Perbedaan kitab kuning dan pengajian pagi ini dan persamaannya apa Pak Ustaz? Kertasnya dibuat dari kertas ubi, warnanya kuning, dicetak di Surabaya. Maka orang Jawa menyebutnya kitab kuning karena kitabnya kitab tua. Bahasa Arabnya kutubut turas, kitab yang tua. Berapa umur kitab yang Ustadz baca tadi? Diringkas Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, meninggalnya 852, sekarang 1446. Jadi umur kitab ini 600 tahun. Kalau gitu dia kitab kuning walaupun warnanya putih. Apa persamaannya? Sama-sama kitab tua, kitab kuning berbahasa Arab. Apa perbedaannya? Ada kitab fikih ditulis ulama. Di Nurul Azhar dipelajari itu kitab kuning. Kitab fikih dari yang paling kecil namanya Matan Takrib,
habis itu penjelasannya namanya Fathul Qorib, naik lagi ke atas namanya I'anatut Thalibin. Akidah dari kitab kuning yang kecil namanya Aqidatul Awam, naik ke atas namanya Jala'ul Afham, naik lagi ke atas namanya Al-Husunul Hamidiyah, naik lagi ke atas namanya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Jadi di Nurul Azhar itu dua, ngapal Quran dan kitab kuning. Maksud kitab kuning, kitab-kitab klasik tua turas berbahasa Arab. Apa bedanya? Ini hanya hadis saja, tak ada penjelasannya. Tapi saya menjelaskan hadis ini dari kitab-kitab penjelasan hadis. Saya baca Sahih Bukhari, Pak Ustadz, jangan baca Sahih Bukhari saja, baca penjelasannya. Nama kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Saya baca Sahih Muslim, Pak Ustadz, baca penjelasannya. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Itu di Masjid An-Nur ada baca kitab Muwatta Malik Ustadz Zul Henry, ada penjelasannya, namanya At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'adi wal asanid. Itu di Masjid An-Nur ada baca kitab Sunan Tirmidzi oleh Maulana Farhan. Jangan hanya baca Sunan Tirmidzi, ada penjelasannya Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan Tirmidzi. Itu di masjid sana ada baca kitab Sunan Abi Daud, jangan baca Abi Daud saja, baca Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Bagaimana bisa membaca kitab ini? Bahasa Arab. Nama metodenya yang dipakai manhaji. Paling cepat 4 bulan, paling lama 1 tahun. Bisa baca kitab kuning, hafal Quran, bahasa Arab. Daftarkan segera ke Nurul Azhar sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saya pernah nonton video, kalau kita sholat baca ayat, mulut kita qomat kamit. Kalau tak qomat kamit itu harus diulang. Tolong jelaskan Pak Ustadz. Ada sahabat Nabi namanya Khabbab, Khabbab laki-laki. Datang orang bertanya ke Khabbab ini, Khabbab, ya. Waang sahabat Nabi, iyo. Pernah menengok Nabi sembahyang? Iyo, aku sembahyang, sahabat Nabi yang mau tengok Nabi sembahyang. Nabi waktu sembahyang itu mulutnya bergerak atau diam? Kata Khabbab, Nabi waktu sembahyang mulutnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Dari mana kamu tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabi lihyatih. Ambo tengok jangguinya bergoyang. Jangguinya bergoyang, dek rahangnya bergoyang. Rahangnya bergoyang karena membaca Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir. Kenapa orang bisa sholat cepat betul? Karena tak membaca. La sholata liman lam yaqra, tidak sah sholat bagi orang yang membaca. Kalau menengok mulut tak bergerak, namanya tala'a yutali'u mutala'ah. Kalau mulut bergerak, qara'a yaqra'u qira'ah. Bismillahirrahmanirrahim, qira'ah. Mutala'ah. Sholat bukan mutala'ah. Sholat itu qira'ah, membaca. Ada sebagian pengurus masjid setelah menyolatkan jenazah ada kata-kata, apakah jenazah ini baik? Terus jamaah menjawab baik. Nabi menengok sahabat menghormati jenazah. Fulan soleh, fulan tayyib, fulan hasan, kata sahabatnya. Apa kata Nabi? Antum syuhada'ullah alal ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Wajabat, wajabat, wajabat. Wajib, wajib, wajib. Wajib apa maksudnya Rasulullah? Wajib dia masuk surga karena kalian tadi sudah bersaksi dia orang baik. Itulah dalil mempersaksikan jenazah baik. Tapi tidak ada koordinatornya. Yang di zaman Nabi itu tidak ada koordinator, tidak ada tim suksesnya. Orang spontan mengatakan, aku orang baik, aku baik, aku baik.
Kalau di topik awak dikoordinir, apakah bapak ini baik? Baik, padahal ini nyolongnya mengkorupsi jalan awak. Maka saya tak menyalahkan, mungkin mereka mau berbuat baik, tapi saya tak mau menjebak orang dalam persaksian palsu. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? 3. Yang pertama al-isyrak, syirik. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga syahadatuz zur, kesaksian palsu. Di negeri kok bukan cuma alamat palsu, kesaksian palsu. Maka saya seumur-umur, walaupun umur saya ini sudah 27 tahun, belum pernah lagi saya mengajak jamaah apakah jenazah ini baik, karena nanti jamaah terjebak untuk bilang tak baik, tak enak. Baik, padahal dia tak baik, saksi palsu. Kalau memang baik ya baik, tapi bagi jamaah yang mau mengajak jamaah baik, ya kalau baik bilang baik, kalau bilang baik ya diam aja, jangan pula bilang tak baik. Cucu Nabi Hasan Husain, bukan Hasan, Hasan. Kok Hasan? Hasan kok Cino? Hasan, Akong, Apoy. Itu yang sawi. Siapakah cucu Nabi yang bernama Sayyidina Ali Hanafiyah? Ali Hanafiyah anak Sayyidina Ali, tapi bukan dari Fatimah. Karena istri Ali ada lagi sesudah Fatimah meninggal. Waktu Fatimah hidup tak ada istri Ali. Sama dengan Khadijah, waktu Khadijah hidup tak ada istri Nabi. Sesudah meninggal Khadijah baru, sesudah meninggal Fatimah. Ini bisa juga ibu pakai, bang, kalau abang mau poligami sesudah aku mati ya, ikut dengan Khadijah dan Fatimah. Nah, itulah anaknya dari jalur Ali Hanafiyah. Sedangkan yang masyhur Innal Hasan wal Husain, Hasan dan Husain. Hasan Husain. Husain ini punya anak namanya Ali. Biar tak sama atuknya, Ali Zainal Abidin. Itu maka banyak orang Riau namanya Zainal Abidin, mengambil nama cicit nih. Hasan Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shodiq. Ja'far Shodiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir karena dia pindah dari Madinah ke Irak ke Yaman, namanya Tarim Hadramaut. Dia punya anak namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Alawi. Keturunannya disebut dengan Ba Alawi. Ba itu artinya keturunan. Yang dari Yaman itu banyak pakai Ba. Ba Wazir, Ba Asyir, Ba Rakba, Ba Suwaidan. Ba itu artinya keturunan. Keturunan Abdul Somad, Ba Somad. Ba Alawi, keturunan dari Alawi. Marga yang paling tua As-Saqaf. Saqaf artinya atap, karena ilmunya sampai ke atap. Susah orang kita nyebut As-Saqaf. As-Segam, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Jufri bin Syihab bin Syekh Abu Bakar. Keturunan dari salah satu bin Syihab tadi datang ke Riau. Datang Sultan Siak, dinikahkannya dengan anak perempuannya namanya Tengku Embung. Nama bin Syihab tadi namanya Usman Shahabuddin bin Syihab. Kuburnya di samping Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah. Ini makam Habib Usman Shahabuddin, ini makam Tengku Embung. Pernahkah Bapak membawa anak ziarah ke sana? Tahu saja, tahu saja. Bolak-balik ke Pasar Bawah hanya untuk mencari karpet dan keramik. Punyalah karpet. Ustaz rupanya pernah ziarah ke sana. Setiap tamu yang datang saya bawa ke situ. Kalau datang tamu saya dari Makassar, dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan, pertama saya bawa ziarah dulu ke makam Habib Usman Shahabuddin. Ini Tengku Embung,
ini Sultan Siak. Habis itu baru pergi ke rumah kadi untuk menunjukkan kami orang Islam Melayu di sini, menunjukkan inilah masjid pertama dibangun Sultan Abdul Jalil. Tak selesai dilanjutkan anaknya Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Ini masjid, ini pasar. Jadi Pekanbaru ini dibangun orang berdasarkan bangunan pertama adalah masjid. Tapi masjid tak meninggalkan pasar. Itu makanya depan masjid ada pasar, sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini filosofi kota Pekanbaru. Harus paham orang Pekanbaru dengan itu. Kalau tidak kita kehilangan ruhnya. Kalau ditanya orang, apa yang kau tahu tentang Pekanbaru? Durian runtuh. Bagus, tak salah, itu yang punya juga pengusaha muslim, bagus. Tapi bukan berarti kita menghilangkan sejarah. Bagaimana dalam pandangan Islam tentang sumpah pocong? Yang namanya sumpah dalam Islam itu cukup 3. Wallahi, tallahi, billahi. Apakah saudara melakukan ini? Tidak. Datang satu saksi mengatakan saya bersaksi, ada bukti? Tidak. Yang menuduh tak ada bukti, bagaimana dia menyelamatkan diri? Dia bersumpah wallahi, tallahi, billahi. Cukup. Tapi di Indonesia kalau cuma sekedar wallahi, tallahi, billahi, orang tak takut diletakkan Quran di kepala. Sumpah jabatan presiden, menteri, gubernur, wali kota, kepala dinas, kan Quran diletak ada kan? Sedangkan diletak Quran pun tak juga takut. Maka yang lebih ekstrim lagi dikucung pakai kain. Tapi kenapa tak kucung? Bahasa Melayunya kucung. Kenapa pocong? Pocong iki Jawa. Pripun kabare apik? Moga-moga padha kabeh iki sugih, waras. Banyak juga Jawa. Karena ini tradisi ini datang dari Jawa. Tak ada orang Melayu sumpah kucung, tak ada. Yang sumpah pocong itu dari Jawa. Apa hukum sumpah pocong? Ikhtilaf. Bagi yang setuju kata dia, ini memberikan sugesti. Karena hanya sekedar Allahi tallahi biasa. Tapi kalau lah dikucung, itu ketakutannya. Ketakutannya. Tapi lenyok, tapi ini takut kan dek petamu. Kalau selalu Allah bisa karena biasa pas dipucuk biasa aja guys. Gitu. Nah, jadi bagi yang tak setuju karena kata dia ini bid'ah menambah-nambah. Bagi yang setuju ini menimbulkan sugesti yang luar biasa sehingga orang ketakutan. Tapi dalam ajaran Islam tak ada. Cukup dengan wallahi tallahi billahi. Di masjid-masjid lain biasanya jam 7 selesai. Kok tak selesai kok? Itu jam. Apakah seorang suami yang sudah lebih 3 kali tak sholat Jumat berarti sudah kafir? Apakah dia harus bersyahadat lagi? Kalau tidak, apakah rumah tangganya termasuk sudah berzina? Hukum suami tidak menafkahi keluarganya, lakinya menggantikannya untuk bekerja dan ini campur antara pertanyaan dengan curhat. Begini, ini bapak ibu masih bisa konsen, masih fokus. Menurut mazhab Syafi'i, orang yang tak sholat 2 gondang. Yang pertama fasik, yang kedua kafir. Kafir kalau dia menghina sholat. Sholat tidak relevan dengan zaman. Sholat buang-buang waktu, kafir. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas, maka dia tidak kafir, tapi dia fasik. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, orang yang tak sholat kafir, tak ada istilah fasik, langsung kafir. Kalau sudah kafir berarti dia sudah fasah dengan istrinya. Kalau laki-laki menjatuhkan talak namanya tolak. Kalau perempuan minta talak namanya khulu. Kalau hakim yang menjatuhkan karena murtad namanya fasah. Maka laki-laki yang tak sholat otomatis dia fasah. Kalau dia masih sekamar dengan lakinya maka dia berzina menurut mazhab
Hambali. Ustadz yang berceramah di internet itu mazhabnya Hambali. Jamaah yang menonton mazhab Syafi'i. Ini poneng ditanyanya pagi ini. Jelas? Kalau tak jelas saya mau ulang sekali lagi. Saya waktu mengajar di UIN itu kalau di kelas saya jelas 3 kali. Jelas? Belum Pak Ustadz? Jelas? Belum Pak Ustadz? Jelas? Udah. Kalau 3 kali saya jelaskan tak juga menangkap, 2 kemungkinan. Kalau tak saya keluar, dia keluar. Karena kalau saya teruskan juga 2 gendangnya. Kalau tak ambo gilo, nyo gilo. Ustadz yang berceramah di internet, di YouTube, siapa yang tidak sholat maka dia sudah pisah dengan istrinya, maka dia sudah fasah, dia sudah berzina. Dia pakai mazhab. Jelas? Sedangkan dalam mazhab Syafi'i ditanya dulu. Yang bertanya bukan anak pedusiawa, bukan anak perempuan itu menanya ke suaminya, abang udah murtad? Bukan begitu. Walinya datang, ayah, atuh, abang, adik, abang ayah, adik ayah, ninik tambah minang, ninik mama datang kumpul panggil. Kasih kau ang setan. Mudah ngawang ndak sembahyang lagi gini ya. Iya Pak, wang ndak sembahyang kau dek ingkar apa dek malih? Ambo ingkar Pak, menurut ambo ndak. Berartilah fasah. Ambo sebenarnya tahu sembahyang wajib. Wang ada wang ndak sembahyang. Di ambo caliak nenek mama juga ndak sembahyang. Bagaimana hukumnya suami tak menafkahi keluarganya, istrinya menggantikan untuk bekerja dan menafkahi keluarganya? Bapak kerja gaji 5 juta, ibu kerja gaji 5 juta. Gajinya sama apa tak sama? Sama, podo. Apa bedanya? Gaji ibu bulat milik ibu. Kok senang orang itu tengok? Gaji bapak tuh, dalam gaji bapak tuh ada 5. Makan anak bini, orang tua, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. 5 ada dalam 5 juta tadi. Ternyata bapak tak sanggup karena tak bekerja, karena putus, karena PHK, karena sakit dan seterusnya, nauzubillah. Bapak tak ada penghasilan. Duit ibu kan ada 5 juta. Duit ibu itu ibu pakai, akadnya mesti jelas. Bang, ini piti ambu, awak pakai untuk keperluan kita, makan kita, sewa rumah kita, pakaian kita, keperluan sekolah anak kita. Akadnya utang. Nanti kalau kau bekerja kau bayar ya. Iko contoh. Contoh pertama utang. Nang kedua, tak usahlah bayar bang. Jangankan gaji ambonan 5 juta, nyawa ambo berikan. Satu-satunya bukankah dulu waktu kita menikah ayahku tak setuju? Kata ayahku, nanti kau akan susah kalau nikah sama dia. Memang betul ternyata susah. Tapi cinta milik kita berdua. Satu-satunya yang membuat aku salah dalam hidup ini adalah mencintai. Tapi aku merasakan nikmat karena cinta. Tunggu dulu, biar dulu ya. Ini sedang sedap ceramah. Maka ambillah ini. Maka akadnya mesti jelas. Apakah hutang? Ada akad satu lagi, ada. Ambillah iko gaji. Akadnya apa nih? Akadnya zakat. Karena kau kan masuk satu asnaf dari paket miskin. Bisa hutang, bisa bayar zakat, bisa istri bayar zakat ke suami, bisa. Bisa suami bayar zakat ke istri? Tak bisa, karena istri wajib dinafkahi. Jelas? Jadi adik-adik yang belum nikah, pastikan calon laki kalian itu dulu statusnya. Kalau tidak kejadian macam. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pentas pilkada. Bagaimana melihat perpolitikan, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk Pilgubri ini?
Kalau saya akan pilih gubernur yang saya bisa ngomong langsung bercakap ke dia, yang tak pakai orang ketiga. Pak, itu ku tengok di lampu merah Panam itu banyak betul fakir miskin. Pagi awak lewat lakinya butuh, sore bininya butuh lakinya terbuka. Tolong apa tangkap itu, bawakan truk tangkap. Di mana kami simpan dia Pak Ustadz? Masukkan ke tempat bekas pon yang di Palas, yang arah ke Rumbai. Biayanya Pak Ustadz, biayanya pakai dari uang APBN. Kalau tak cukup Pak Ustadz, Bapak sanggup atau tidak? Kalau tidak, biar aku jadi gubernur. Tapi kalau saya jadi gubernur kan merendahkan saya itu. Sedang wakil presidennya saya tak mau. Apalagi lah cuman gubernur yang supil ini. Penduduk Riau ini 6,7 juta. Penduduk Riau ini berapa? 6,7 juta. Kita cek, bisa tak saya jadi gubernur? Sebentar ya, saya kalau cakap mesti saya tunjukkan. Berapa? 9 juta. 9,3 juta. Itu baru Instagram, YouTube 4 juta. Jadi berlebih kalau saya mau jadi gubernur. Tapi saya tak mau. Kenapa Ustaz tak mau jadi gubernur? Kalau aku jadi gubernur, dilantik jadi gubernur siang, malam tuh langsung datang pengurus masjid minta bolikan tanah wakaf kubur. Mana ada duitku? Aku bukan orang senang. Akhirnya ku pakailah, ku teleponlah kepala dinas. Bayar. Kepala dinas itu duitnya dari mana? Tembaknya ke bawah, tembak. Itulah sebab korupsi itu. Gara-gara apa? Gara-gara pengurus masjid minta tanah wakaf. Bukan masjid ini. Masjid ini baik, masjid lain. Terakhir, Ustaz Hanafi, beliau ada kegiatan lagi sebetulnya tempat lain. Kisah terakhir, ada seorang anak perempuan mau nikah, ayahnya sudah meninggal, sedangkan anak perempuan ini punya adik laki-laki yang baru berumur 15 tahun, juga mempunyai adik kandung laki-laki dari almarhum ayahnya. Yang ditanyakan siapa yang sebaiknya untuk menjadi wali nikah, adik kandung atau adik ayahnya? Anda dijawab itu selesai. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, syaratnya adil. Ini sekarang lagi tren di mana-mana, saya tengok asal nikah saksinya pejabat. Pejabat banyak korupsi, tak sembahyang. Bini part time, tak adil, orang fasik, tak sah nikahnya. Cari yang adil. Maka urutan wali, kita urutan wali ya, urutan wali yang pertama ayah, tak ada ayah atu, tak ada atu naik kate, mati saudaranya udah, abang laki-laki, tak ada abang adik laki-laki, tak ada abang laki-laki, baru abang ayah adik ayah, bukan langsung ke saudara ayah. Jelas? Ayah, atu, abang, adik laki-laki, baru abang ayah, baru pihak dari keluarga, urutan wali. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda, berikan kami hidayah, wal tuqa, berikan kami taqwa, wal afaf, berikan kami menjaga diri dari yang haram, wal ghina, buat kami cukup dengan yang Kau berikan pada kami sehingga kami tak mencari-cari dengan yang haram dan syubhat, ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali zuriyatina, anak cucu keturunan kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali man hadarana, semua jamaah yang hadir dan yang mengikuti kajian subuh ini, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminah, jadikan kota Pekanbaru, bumi Lancang Kuning, Indonesia dan negeri baladatul thayyibatul warahmatullahi. Allahumma ansurna ikhwana dan mujahidin di Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina, ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina
sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.